Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, tepat 1 bulan lagi Indonesia akan melakukan pemilihan umum pada 14 Februari. Pemilihan presiden diikuti oleh 3 pasangan capres-cawapres. Semua paslon mengeklaim bisa memenangkan Pilpres 1 putaran. Survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan hasil elektabilitas capres-cawapres dengan margin of error sekitar 2,65%. Pasangan Anies Muhaimin mendapatkan hasil 16,7%, lalu Prabowo Gibran 39,3% dan Ganjar Mahfud 15,3%. Survei juga memotret masih terdapat pemilih bimbang atau belum menentukan pilihannya. Besarnya undecided voters ini hasil survei Litbang Kompas sebesar 28,7%. Potensi ini cukup besar memengaruhi jika jumlah pemilih bimbang sudah menentukan pilihan. Apakah jumlah pemilih bimbang bisa ikut menentukan pemenang Pilpres dan bagaimana strategi paslon Pilpres memenangkan pemilihan presiden termasuk jika 2 putaran? Lebih lengkap kita bahas usai tayangan berikut. Pasangan capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 sudah memasang target perolehan suara. Tim Anies Muhaimin mematok target perolehan 57 juta suara atau 35% dari total 204 juta pemilih, yang artinya bakal lolos ke Pilpres putaran 2. Kita membuat target, harus ada targetnya. Tadi kan apa itu yang begini, kita harus menang 1. Ya, itu boleh untuk semangat. Karena paslonnya 3, kita tentukan targetnya adalah 35% atau 57 juta suara. Itu 100% dari DPD 204 juta. Jadi target kita harus minimal 57 juta. Pasangan Prabowo Gibran memasang target yang lebih besar. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka menegaskan tekadnya untuk menang 1 putaran. Karena itu dia meminta pendukungnya kerja keras. Perlu kerja ekstra keras untuk bisa memenangkan 1 putaran nanti. Saya titip ke Bapak Ibu semua, teman-teman relawan, kita harus kerja keras. Kalau kita melihat, ini mungkin tiap minggu akan ada rilis-rilis dari lembaga survei ya. Mungkin surveinya ada yang bagus, ada yang jelek. Bapak Ibu jangan terbuai dengan hasil-hasil dari lembaga survei. Sementara TPN Ganjar Mahfud juga mengincar target menang 1 putaran. Dalam orasinya di HUT ke-51 PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta para kader bekerja keras sehingga bisa menang 1 putaran. Kebenaran pasti menang. Satyam Eva Jayate. Menang, menang, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita pasti menang. 1 putaran. Meski muncul tekad agar Pilpres berlangsung hanya 1 putaran, namun sinyal koalisi apabila pemilu berlanjut ke putaran kedua muncul. Sinyal menguat setelah muncul pujian capres nomor urut 1 Anies Baswedan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai penjaga demokrasi. PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Sementara di momentum HUT PDIP, Ganjar Pranowo sempat menyebut kata perubahan yang kerap diidentikan dengan Anies Baswedan. Inilah bonding kita pada rakyat. Dan pemilu adalah sebuah harapan perubahan. Dan PDI Perjuangan menjadi harapan untuk memperjuangkan nasib wong cilik, nasib marhen.
Menanggapi kemungkinan koalisi, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut komunikasi sudah dimulai antara tim paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Tapi jangan dipolitisasi, karena bansos BLT itu adalah siapapun presidennya. Itu merupakan komitmen kerakyatan sebagai perintah konstitusi. Fakir miskin, anak telantar dipelihara negara. Jadi komunikasi di dalam menghadapi intimidasi itu telah dilakukan antara paslon nomor 1 dan nomor 3 melalui tim kampanyenya masing-masing. Juru bicara Timnas Amin, Mustafa Nahrawardaya, menyebut komunikasi dengan tim Ganjar Mahfud dilakukan layaknya politikus beradab. Itu biasa ya, artinya komunikasi sebagai politikus yang beradab. Tidak mungkin kemudian kita akan memiliki rasa bermusuhan berlebihan atau dendam yang begitu dendam kesumat, tidak ada itu. Sebagai manusia dan politikus yang beradab, yang dimulai tidak dengan kecurangan antara 1 dan 3. Kan di antara 3 paslon kan secara kasat mata 1 dan 3 itu tidak memulai dengan kecurangan, tidak memulai dengan kongkal-lingkong ya. Berbeda dengan paslon lain, maka mereka harus menjaga hubungan dengan cara silaturahim, dengan cara komunikasi itu sebagai manusia beradab aja. Tapi sebagai persiapan pemilu, kemungkinan kalau belum apa-apa sudah komunikasi tentang misalkan persiapan pemenangan, ya nggak elok lah. Sementara itu, juru bicara TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade menyebut sinyal bergabungnya kubu Anies dan Ganjar jadi bentuk pengakuan bahwa Prabowo Gibran lebih unggul seperti hasil sejumlah survei. Hal ini kan menunjukkan bahwa 01 dan 03 memahami dan menyatakan sebenarnya dengan pertemuan mereka bahwa membenarkan bahwa Pak Prabowo itu unggul sesuai dengan lembaga-lembaga survei yang terpercaya itu, yang menyatakan Pak Prabowo sudah mendekati angka 50%, Pak Prabowo berpotensi menang 1 putaran. Jadi itu intinya, bahwa 01 dan 03 sepakat bahwa memang Pak Prabowo itu unggul dibandingkan pasangan 01 dan 03. Pengamat politik Ahmad Hoirul Umam menyebut ada titik temu antara kubu Anies dan Ganjar karena merasa memiliki pesaing bersama. Juga tampaknya dari kubu 01 barangkali juga ada semacam optimisme untuk bisa masuk di putaran kedua, tapi di saat yang sama dari pihak kubu 03 juga memiliki optimisme yang sama. Tetapi kubu 01 dan juga kubu 03 tampaknya dipersatukan oleh sebuah common enemy, seolah kemudian ada semacam kebencian atau kejengkelan bersama kepada entitas kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh Pak Jokowi. Sehingga kemudian ada semacam titik temu di sana. Pilpres hanya akan berlangsung 1 putaran jika ada paslon yang menang lebih dari 50% dan minimal suara 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana peluang Pilpres berlangsung 1 putaran dan bagaimana koalisi akan terbentuk jika Pilpres menjadi 2 putaran? Kita akan bahas bersama juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mardhani Alisera, jubir TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Syadzili, dari TPN Ganjar Mahfud ada juru bicara Deddy Sitorus dan pengamat politik dari Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Selamat malam Bapak-bapak, sehat ya? Malam Mbak Priska, malam semua. Selamat malam. Terima kasih. Saya pertama ke Bang Mardhani dulu. Jadi yakin ya yang lebih logisnya itu 1 atau 2 putaran sejauh ini hitung-hitungannya, kan harus ya berhitung meskipun nggak tahu lah fokusnya menang pasti gitu jawabannya. Tapi sekarang logisnya tuh mana, 1 apa 2 putaran? Kami rendah hati sebagaimana Kapten mengatakan target kami 35% setara dengan 57 juta. Mudah-mudahan masuk putaran 2 dan insya Allah di putaran 2 kita akan menang. Nah kalau tapi kan beberapa waktu ini karena targetnya di sana 2 putaran, dengan pernyataannya Pak Anies misalnya memuji Bu Mega, ini sinyal-sinyal untuk membuka kemungkinan putaran kedua ya, kerjasama dengan paslon 03 gitu Bang Mardhani? Itu pujian sebagaimana layaknya kita menghargai partai lain dan pemimpin. Kan Bu Mega presiden kelima kita dan PDIP punya track record yang baik. Buat saya pujian itu baik bagi siapapun. Apakah kita akan berkoalisi? Pandangan saya kita lagi berjuang dulu masing-masing. Dan saya yakin boleh jadi 1 dan 3 yang masuk ke putaran kedua. Boleh jadi kan. Kalau dari Kang Aceh gimana?
sejauh ini terhitungnya? Masih yakin bahwa 1 putaran pemilunya? Menurut berbagai survei, bahwa pasangan kami yang paling mendekati kepada sekali putaran. Tapi tentu bagi kami ini kan masih harus terus diperjuangkan. Dan kami masih terus ikhtiar dengan upaya-upaya yang terukur, sistematis, di dalam memastikan masyarakat agar kita bisa mencapai target sekali seputaran di dalam Pilpres 2024 nanti. Nah karena itu tentu bagi kami tidak mau jumawa juga. Kami terus akan berusaha dengan langkah-langkah yang terukur, dengan mengkampanyekan kebaikan, dengan mengedepankan berbagai program-program dan visi. Dengan demikian maka insya Allah target sekali seputaran bisa kami raih sebagaimana. Kenapa begitu yakin Kang Aceh bisa 1 putaran dengan persaingan ketat, dengan undecided voters yang masih besar? Ya tergantung juga kita melihat ya, ada berbagai lembaga survei yang terpercaya yang menunjukkan bahwa tren kenaikan kami lebih mendekati kepada 50% plus 1, ya kan? Nah walaupun tentu ada lembaga survei yang lain yang menunjukkan bahwa masih ada undecided, tapi tentu dari undecided tersebut kita bisa identifikasi ya kecenderungan mereka akan memilih kepada siapa. Nah karena itu kami akan mencoba untuk meyakinkan swing voters dan para undecided tersebut agar mereka dapat diyakinkan bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kalau Bang Deddy target logisnya 1 atau 2 putaran? Nah, saya kira kalau untuk semangat, ya untuk memacu semangat 1 putaran haruslah semua harus berpikir seperti itu. Tapi kalau menurut realita, ya, itu 2 putaran. Kalau menurut survei, banyak survei abal-abal, 02 kan sudah di atas 50%. Kan begitu. Walaupun ada yang kontradiktif di situ. Diakui 50% oleh berapa itu ya? 6 atau 7 lembaga survei. Tapi tiap hari ngompori rakyat, udahlah 1 putaran, sayang uangnya untuk fakir miskin, untuk beli beras. Ini kan hanya menunjukkan bahwa sejauh ini meskipun pasangan 02 sudah dibantu dengan minyak goreng, sudah dibantu dengan beras sembako, sudah dibantu oleh aparat-aparat kekuasaan, masih juga nggak sampai 43% kalau menurut data kami. Jadi saya sih kasihan lihat rakyat, ini pemilu yang apa ya, bingung rakyat sekarang ini gitu, mana yang benar gitu ya. Ini benar-benar pemilu sebenarnya atau sedang sandiwara ini? Apakah benar-benar ini pemilu yang demokratis atau pemilu yang lebih parah dari Orde Baru kan? Kita lagi bingung Mbak. Tapi kalau ditanya 1 putaran atau 2 putaran, orang waras ya pasti bilang 2 putaran. Ini. Tapi untuk semangat, oke lah, kita harus bilang 2 putaran, namanya juga semangat gitu kan? Oke. Gitu loh Mbak. Nah tadi karena ini nyolek pasangan nomor urut 2, saya tanya ke Kang Aceh. Tadi kecurigaan dari Bang Deddy gimana? Ya, kalau memang ada semua maupun dugaan yang telah diatur dalam jadi karena itu bagi kami akan terus jalan dengan konsep yang sudah kami miliki agar target 1 putaran atau sekali seputaran kita bisa raih. Gitu. Nah jadi ya tentu permainan kan sedang terus berjalan, tetapi ada pihak-pihak yang terus mendelegitimasi terhadap proses pemilu. Tentu hal tersebut ya saya kira harus dipastikan itu semua dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kan kita tahu kita ini kan sudah 5 kali pemilihan presiden secara langsung. Ya, ada incumbent, tapi belum tentu incumbent juga bisa menunjukkan kemenangan gitu ya. Ada mekanisme, ada masyarakat itu saya kira tidak bisa diberikan satu
cerita-cerita yang menunjukkan bahwa proses politik tersebut bisa misalnya ya diintimidasi, diancam-ancam. Kenapa? Karena saya kira masyarakat sudah sangat terbuka untuk bisa bagaimana dan merasakan apa yang seharusnya memang mereka harus pilih. Oke, saya ke Bung Nyarwi dulu. Yang logis untuk menengahi ya, kalau dari sisinya Bung Nyarwi, sebenarnya logisnya mana? 1 atau 2 putaran yang memungkinkan sampai saat ini? Begini, kalau kita bicara itu ada 2 hal ya, Rizka. Yang pertama peluang dulu, logis gitu. Kalau kita bicara peluang dari berbagai data survei, yang paling mendekati, ini kan seperti orang sedang lari maraton ya. Skala yang paling mendekati memang 02 untuk bersemangat 1 putaran. Walaupun semuanya bisa teriak 1 putaran. Dan itu juga bagus, karena pemilu kita biar kompetitif ya, seperti itu. Nah itu kalau dari sisi peluang. Tetapi kalau kita bicara logis tadi, tadi Bung Deddy juga mengatakan, 02 ini kan resourcesnya besar ya. Saya kira orang kalau lihat dari koalisi partai ya, ada 4 partai parlemen, di luar itu juga ada non parlemen banyak juga, itu mestinya ya tingkat elektabilitas potret dari pasangan 02 Prabowo Gibran itu sudah lebih dari 50 idealnya kan gitu, karena resource-nya besar. Belum lagi orang berasumsi bahwa di situ ada Gibran dan kemudian termasuk dukungan secara tidak langsung dari orang-orang yang loyal kepada Pak Jokowi kan gitu, termasuk di pemerintahan kira-kira gitu. Nah ini kan kemudian faktanya nggak sampai 50 lebih, misalnya kan yang dipotret beberapa lembaga ada terakhir Ipsos 48. Kalau melihat resourcesnya kan mestinya bisa sampai 58 misalnya begitu. Nah tetapi kan nggak sampai ke sana. Jadi peluang 2 putaran itu juga besar dengan kondisi seperti itu gitu. Nah kalau kita bicara logika pasar politik yang benar-benar demokratis dan juga para pemain politik yang bermain dengan istilahnya mekanisme yang demokratis sesuai dengan regulasi yang ada kan gitu. Nah kondisi ini kalau kita lihat sampai ini kan masih sekitar ya 29 hari lah ya. Itu dinamika itu masih sangat terbuka dan belum ada kita lihat ya hal-hal atau momentum yang punya daya magnetik yang luar biasa dari para capres-cawapres ini yang bisa menarik segmen pemilih dari berbagai level itu, termasuk pemilih muda, itu yang kemudian eskalasinya itu melonjak tajam. Memang ada tren kenaikan ya. Nah, misalnya di 02 diceritakan juga ada, di 01 juga ada gitu. Mungkin Mas Deddy juga punya data mengatakan 03 juga datanya bagus gitu, misalnya begitu. Nah, ada momentum besar yang kira-kira mengguncang basis elektoral ini sehingga perpindahan migrasi itu menonjol sekali, itu belum ada sampai hari ini gitu. Nah, saya kira undecided voter maupun swing voter itu jumlahnya masih cukup besar dan ini masih jadi PR gitu sampai 29 atau 8 hari ke depan gitu bagi masing-masing capres-capres dan timnya untuk bekerja keras mempersuasi itu. Nah ini yang kemudian belum bisa menjadi garansi apakah kemudian terjamin 1 putaran gitu. Itu belum gitu, makanya kemungkinan besar sampai hari ini ya kalau kita lihat data dan dinamika yang ada, saya kira 2 putaran itu masih mendekati kenyataan gitu. So it's still everyone's game, masih milik semuanya, masih banyak kemungkinan 29 hari. Saya ke Bang Deddy, termasuk kok soal kemungkinan ini, tadi Mbak Puan bilang bahwa menjalin komunikasi formal dan informal dengan kubu Timnas Amin. Nah progresnya kayak gimana? Memang kemungkinan paling besar koalisinya kalau 2 putaran adalah ke Timnas Amin atau gimana Bung Deddy? Ya kalau itu biarlah jadi rahasia kami dan jadi kerjaan Mbak Priska untuk cari tahu ya. Itu kan namanya strategi politik, masa kita buka-buka di sini. Tapi kodenya bisa kali dikasih, tadi aja Mbak Puan mau jawab soal komunikasi formal dan informal, itu kemana sih arahnya? Ya kalau itu mau tanya yang pasti tanya Mbak Puan dong, jangan tanya saya kan. Saya nggak dapat tugas untuk ngomongin itu. Tapi kan kira-kira begini, kita melihat bahwa ya kan saat ini pasangan 02 itu didukung oleh instrumen negara. Kan kira-kira seperti itu. Kita sekarang ini bukan pemilu melawan paslon nih, kita melawan negara, instrumen negara. Kan kira-kira seperti itu. Nah siapa yang dirugikan oleh instrumen negara ini? Ya 01 dan 03. Jadi sangat logis, sangat masuk akal, sangat natural kalau 01 dan 03 membangun komunikasi. Sehingga siapapun yang kemudian, karena realita politiknya, bahwa 01, 02 itu memang berada di atas ya 01 dan 03.
Ya, kalaupun nanti misalnya tiba-tiba terjadi eksodus, kan kita tidak tahu ada tikungan apa di depan. Misalnya ada blunder yang luar biasa dari 02, kan bisa saja yang 01, 03 masuk. Ya kalau sudah begitu kan kita tinggal ngopi-ngopi aja. Kan kira-kira seperti itu, karena dipastikan pemilunya demokratis kan. Tapi kalau kita masuk salah satu dari 01, 03 melawan 02, ini kan perlu mobilisasi kekuatan rakyat melawan rezim yang benar-benar sudah mengangkangi demokrasi, yang etik, yang beradab, kan kira-kira seperti itu, Mbak. Tapi apa yang dibicarakan sabar, masa semua dibuka hari ini, kan waktunya masih panjang. Masih ada 29 hari, oke disimpan dulu. Tapi kalau Bang Mardhani saya tertarik sama pernyataannya Bang Mardhani di awal tadi. Ya 2 putaran membuka komunikasi dengan paslon 03, tapi bisa jadi paslon 1 dan 3 yang maju. Artinya apakah ini kalau dibaca hal lainnya adalah membuka kesempatan juga untuk bersama dengan paslon 02? Sampai sekarang komunikasi kita jalankan dengan 03 karena kita tadi kan sebetulnya 02 ini nasib kali ya, Det, ya, karena ada anak presiden gitu loh. Jadi wajar kalau banyak yang curiga ya. Wajar kalau banyak yang khawatir. Nah, kami kebetulan ingin presiden bapaknya Gibran kan gitu. Dan kami ingin pemilu luber jurdil itu tercapai. Kebetulan 03 ngajak sama-sama ngawasin. Ayo kita bareng ngawasin. Kalau 02 ngajak juga buat saya ayo kita awasin bareng gitu loh. Walaupun ternyata 01 dan 03 sudah dilaporkan sama 02 ya. Karena ada dugaan-dugaan pelanggaran. Buat saya bagus saja pelaporan-pelaporan itu. Intinya adalah bahwa komunikasi harus dijalankan, kompetisi harus dijalankan, dan kami bersyukur, Priska, acara Desak Anies, TikTokernya Mas Anies itu betul-betul bisa mengguncang wilayah Gen Z sama milenial. Dan makin lama makin banyak, ada yang K-popers, ada yang manga, ada yang macam-macam. Dan buat kami itu tanda bahwa hasil survei internal kami juga, wah makin lama kami makin meningkat. Tetapi tetap kami rendah hati, bersiap untuk 2 putaran. Karena yang menentukan itu biarkan rakyat. Kalau kami dapat 1 putaran, syukur alhamdulillah. Kalau 2 putaran, insya Allah kami siap berkontestasi dengan karya gagasan, memberikan yang terbaik buat rakyat Indonesia. Kalau Kang Aceh lihatnya dengan potensi kalau 2 putaran, apakah akan sulit mendapatkan kawan antara 01 atau 03 kalau dari statementnya masing-masing tadi, atau ya politik kan cair ya, bisa berubah juga nanti. Kang Aceh lihatnya gimana? Ya, sementara ini kami fokus untuk bisa meraih target ya sekali putaran. Karena tentu argumentasinya jelas. Kita harus yakinkan kepada masyarakat bahwa saya kira walaupun demokrasi memang membutuhkan biaya yang mahal, tetapi kalau dibuat lebih efisien tentu akan lebih banyak anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk lebih bermanfaat ke yang lain. Atau yang kedua, kita ingin memastikan bahwa mesti ada kepastian politik ya, masyarakat juga harus diyakinkan untuk bisa meyakinkan itu. Nah, setelah itu tentu bagi kami itu kan sebetulnya sangat terbuka dengan siapapun. Komunikasi yang dilakukan dengan komponen politik manapun, apalagi kita tahu bahwa rakyat itu sudah memiliki pilihannya sendiri-sendiri. Tidak bisa menurut saya masyarakat itu mudah sekali untuk dimobilisasi. Apalagi misalnya ya dalam tanda kutip masing-masing kan memiliki ideologi yang berbeda-beda ya. Punya preferensi, punya orientasi politik yang menurut saya memang masyarakat memiliki penilaian tersendiri terhadap siapa yang seharusnya mereka akan pilih begitu. Karena itu bagi kami tentu saat ini kami ingin fokus bahwa target kita sekali seputaran sehingga memastikan bahwa pemilu Pilpres 2024 ini bisa kita tuntaskan di 14 Februari 2024. Kalaupun misalnya kami meraih keunggulan dan harus memastikan 2 putaran, tentu komunikasi politik dengan yang lain pun juga akan terus kami lakukan. Oke. Nah,
yang paling utama adalah tentu adalah koalisi dengan rakyat. Itu yang paling utama. Kalau Bung Nyarwi lihatnya sampai sekarang, kalau dari malam ini kan kayaknya apa iya paling besar kemungkinannya jika 2 putaran, 1 temenan sama 3, 2 belum tahu nih kayak gimana, atau ya masih belum tentu juga Bung Nyarwi, karena kan kalau di politik sekarang kayak you're the one and only, besok-besok kayak who are you gitu, kayak gak kenal sama sekali. Nah, Bung Nyarwi bacanya mana yang paling memungkinkan? Ya, kita lihat dari gejala yang ada aja ya, Rizka. Kita lihat tren yang terjadi ya di dinamika politik sehari ini, termasuk kemarin di debat yang ketiga, itu kan terlihat tuh sinyal-sinyal kedekatan antara 01 dengan 03 ini tinggi gitu ya. Di debat itu kan Pak Prabowo sedang berhadapan dengan 01 dan 03 ya, seperti itu. Mas Nyarwi, yang dekat itu Pak Prabowo selalu muji Pak Ganjar, itu yang dekat itu. Ya, tapi endingnya itu kok ternyata katanya kira-kira buku dan ininya nggak terlalu sama gitu loh. Ini yang mengejutkan gitu ya. Karena di tengah kok seperti itu, di ujung agak mengejutkan. Itu ya Mas Mardhani ya. Nah, tapi kalau lihat itu ya, Rizka, memang dan itu evidence pertama. Dan peristiwa kedua adalah kita lihat di banyak data survei, ini kan yang paling leading itu kan 02 ya, kira-kira gitu. Nah, makanya karena tertinggal, ini kan sama-sama sebagai punya underdog ya, mental underdog sebagai tertinggal, maka kemudian menempatkan 02 fitur terkuat kan gitu. Nah, ini yang memungkinkan saya kira kedekatan-kedekatan itu akan terjadi, dan kalau kita lihat hari ini, kalau seandainya itu lolos putaran kedua, ada dugaan kemungkinan besar ya, asumsi saya ya koalisi 01 03 di level elit ya, itu bisa aja terjadi, tetapi belum tentu. Kita lihat nanti bagaimana dinamika di level relawan maupun pemilih kan gitu. Tetapi balik lagi, ini kan masih proses. Kita tidak tahu gitu loh. Ya, artinya di nanti putaran pertama siapa yang lolos kan gitu. Kalau misalnya itu 2 putaran ya, kalau bahkan bisa jadi terjadi 1 putaran, itu juga kita tidak tahu. Nah, di sini yang saya kira gitu ya, karena itu yang kita tidak tahu kira-kira nanti arah dari dinamika koalisi kayak apa. Karena di Indonesia itu kita sudah sering ya, Friska ya, jangankan untuk konteks pemilu, pasca pemilu yang kalah pun berkoalisi gitu. Nah, ini kan selalu politik Indonesia itu politik kekeluargaan gitu. Semuanya menjadi keluarga. Bagaimana itu dinamika demokrasinya kalau sudah berprinsip? Tapi intinya itu itu budaya kita, tradisi demokrasi kita, dan kita menginginkan pemilu ini sebagai salah satu cara untuk memilih pemimpin. Setelah itu ya kita sama-sama kan gitu berpikirnya. Tapi kita masih ada 29 hari. Sehingga ke depan ya kita perhatikan bersama-sama dinamikanya, Rizka. Oke, masih 29 hari, kita tunggu akan kemana dinamikanya bergerak. Terima kasih untuk waktunya Bang Mardhani, terima kasih Kang Aceh, terima kasih Bang Deddy, terima kasih juga Bang Nyarwi. Sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi. Selamat berjuang semuanya.